Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini video masih tentang ASI ya, Astra International Part 2 ya, karena sebelumnya sudah ada video part satunya. Kali ini kita akan melihat ya, laba Astra itu paling banyak disumbang dari sektor yang mana ya. Terus ini juga harga sahamnya gimana nih ya, bakalan terus naik atau enggak ya, labanya akan terus naik atau enggak ya. Kalau labanya terus naik, pasti harga sahamnya biasanya akan mengikuti ya kalau kasusnya di ASI. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum mensubscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe dan sering like dan komen di video-video Investor Jelata. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini adalah video part 2 karena video part 1-nya sudah saya upload ya sekitar 2-3 hari lalu. Silakan teman-teman cari video ini di channel Investor Jelata atau nanti linknya saya taruh di kanan atas ya. Oke, di video kali ini kita akan lihat ya laporan keuangan tahunan dari ASI, di mana tahun 2022 bisa dilihat pendapatannya naik 29% ya dibandingkan pendapatan tahun 2021, dan labanya naik 43% ya dibandingkan tahun 2021. Dan bisa kita lihat di sini laba di tahun 2022 ini sudah lebih tinggi dibandingkan laba di tahun-tahun sebelum pandemi ya. Di tahun 2019 ini kan labanya 21,71 triliun ya. Lalu di 2022 ini sudah menyentuh 28,94 triliun ya. Jadi sudah lebih tinggi dari sebelum pandemi ini ya. Berarti pertanda bagus nih. Oke, kalau kita lihat lebih dalam ke laporan keuangannya ya. Di tahun 2022 itu si ASI sudah melakukan penyesuaian nilai wajar investasi ya, terutama yang di Goto ya, di Goto dan di Medikaloka Hermina. Medikaloka nih kode tikernya apa ya? HIL ya kalau nggak salah ya, HEAL ya, HIL. Nah di tahun 2022 itu karena ada penyesuaian nilai wajar investasi gitu ya, itu dianggap merugi ya 1,54 triliun ya. Karena tabel ini dalam miliar rupiah, jadi ini adalah 1,54 triliun. Jadi di tahun 2022 dianggap ada kerugian lah ya, bisa disebut kerugian 1,54 triliun dari investasi di Goto maupun di HIL ya. Oke, lalu di sini juga ada bagian hasil atas Ventura bersama dan entitas asosiasi ya. Yang Ventura bersama lumayan ya, 6,1 triliun, yang entitas asosiasi 2 triliun. Nah, kalau dilihat laporan keuangannya yang dianggap Ventura bersama itu adalah yang PT Astra Honda Motor ya, AHM nih. Ya, memberikan laba 6 ya. 6,8 mana deh? Ini ya. 3,3 triliun ya. Lalu ada PT Lintas Marga Sedaya. PT Lintas Marga Sedaya itu pengelola jalan tol nih ya, bisa lihat sini ya. Oke, jadi ada 6,1 triliun dari hasil laba dari Ventura bersama. Lalu yang entitas asosiasi itu yang Astra Daihatsu Motor ya, 1,2 triliun ya. Nah, lain-lainnya ini tidak dijelaskan secara detail ya, apa perusahaannya apa nih. Oke, nah ini dari tiap sektor ya, kemarin sudah dibahas ya, ada 7 sektor di Astra International ya. Otomotif, jasa keuangan, alat berat, tambang, konstruksi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Dan bisa kita lihat di sini ya, di 2022 yang menyumbang laba paling besar adalah sektor alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi ya. Dan itu naik banyak ya kalau dibandingkan 2021 ya. Ya, ada kenaikan 107% nih dibandingkan 2021 ya. Wajar ya, karena pertambangan ya, khususnya batu bara kan cuannya banyak banget memang di tahun 2022 ya. Oke. Jadi yang kedua itu otomotif ya.
dan itu kenaikannya 33% dibandingkan tahun 2021. Nah, kalau kita bikin diagram ya. Aduh, kepotong nih. Ya, jadi 41,58% laba ASI di tahun 2022 itu disumbangkan oleh alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi ya. Lalu yang kedua itu otomotif ya, 31,71%. Lalu yang ketiga terbesar adalah jasa keuangan, hampir 20%. Lalu ada agribisnis ya, 4,51%. Lalu ada infrastruktur 1,7%. Lalu ada teknologi informasi 0,25% ya. Nah, lalu properti 0,42% ya. Jadi yang paling kecil teknologi informasi ya. Karena baru ini juga kali ya mulai digenjot ya teknologi informasi ya. Oke, untuk kuartal 1 2023-nya pendapatan ASI itu naik 15% dan profitnya naik 27% ya dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Kuartal 2 2023 belum keluar ya laporan keuangannya. Mungkin sebentar lagi lah di bulan Juli ini atau di Agustus ya. Dan di kuartal 1 2023 ini untuk yang penyesuaian nilai wajar investasi, nah itu sekarang dianggap ada keuntungan ya 117 miliar berarti ini ya. Oke. Lalu yang Ventura bersamanya 1,9 triliun, entitas asosiasi 514 miliar ya. Nah, Ventura bersamanya masih sama ya, AHM dan juga Lintas Marga Sedaya. Oke, yang lain-lainnya ini juga tidak dijelaskan detail ya, nama-nama perusahaannya di laporan keuangannya. Lalu yang entitas asosiasi masih sama ya, Astra Daihatsu Motor. Nah, kalau kita lihat komposisinya ya, sekarang apa yang alat beratnya itu menyumbang 38% ya. Kalau tadi kan 40 berapa? 41 tadi ya. Nah, 41 ya. Otomotifnya tadi 31%. Nah, sekarang otomotifnya 35% ya menyumbang. Jasa keuangannya tadi 19%, sekarang 21% ya. Dan masih sama ya, teknologi informasi masih yang paling kecil menyumbangkan labanya. Nah, kalau kita lihat di kota 1 ini sekarang alat berat ini ya, kenaikannya sudah tidak terlalu wow sekali ya, 100% kan ya di tahun 2022 ya. Nah, kalau di kota 1 2023 dibandingkan kota 1 2022 itu kenaikan dari sektor alat berat pertambangan, konstruksi dan energi itu hanya 27% ya. Tapi dia masih yang paling tinggi ya menyumbangkan laba. Masih lebih tinggi daripada otomotif. Oke, lalu kita lihat sekarang nih prospeknya gimana nih ya Astra International di tahun 2023 ini ya. Sampai Juni ini ya ada berita Gaikindo catatkan penjualan mobil naik 6,5% ya per Juni 2023. Jadi dari Januari sampai Juni 2023 itu dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 itu jumlah mobil yang terjual naik 6,5% ya. Atau lebih tepatnya ini nih 985 ribu unit. Ya, lalu bisa kita lihat berdasarkan merek yang nomor 1 itu menguasai pangsa pasar adalah Toyota. Ya. Dan yang kedua adalah Daihatsu ya. Jadi kan Toyota dan Daihatsu itu dipegang oleh si ASI ya. Nah, bisa lihat nih ya, dua merek itu adalah di bawah naungan ASI yang menguasai, berarti kalau di total itu 51,6% tuh ya. Sudah dikuasai oleh ASI. Terus belum lagi ditambah Isuzu ya. Ya, nomor 3 kan Honda, nomor 4-nya Mitsubishi, 5-nya Suzuki ya. Mungkin yang keenamnya Isuzu ya, karena Isuzu juga kan dipegang oleh ASI ya. Tapi intinya adalah sampai saat ini pangsa pasar ya 51,6% itu dikuasai oleh ASI lewat merek Toyota dan Daihatsu ya. Nah, bagaimana dengan motor ya? Kalau motor ya bisa lihat di sini ya. Naiknya berapa nih? Ya, 42% ya. Januari sampai Juni 2023 itu 3,2 juta unit yang terjual ya. Sedangkan di tahun 2022 itu periode yang sama itu hanya 2,2 juta unit. Sehingga ada kenaikan 40% ya kalau motor ya. Kalau mobil tadi 6%-an, motor 42% ya. Luar biasa nih ya. Pasti bahagia yang
pembuat sepeda motor nih, yang jual sepeda motor ya. Cuman efeknya mungkin jalanan akan makin macet ya, termasuk dari mobil ya, menambah 6,5% akan menambah nih kepadatan jalan raya ya. Oke. Nah, kalau untuk merek yang menguasai pasar ya, saya tidak menemukan datanya nih untuk bulan Juni. Jadi ketemu untuk kuartal 1 aja yang sampai Maret ya. Itu yang menguasai pasar adalah motor Honda ya. Ya, motor Honda terjual sepanjang Januari Maret ya sebanyak 1,4 juta unit ya. Angka itu tumbuh 50,82% ya. Dan itu adalah 78,7% dari total penjualan sepeda motor satu Indonesia ya. Jadi Honda ini menguasai 78,7% pangsa pasar motor ya selama rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2023. Kalau ada teman-teman yang punya data terbaru ya sampai Juni 2023, tolong di-share ya di kolom komentar. Nah, kemudian juga ada berita ya baru nih ya di 6 Juli ya. Kalau ASI itu mengakuisisi Hotel Mandarin ya. Ya, bisa dibaca di sini. ASI lewat Astraland Indonesia resmi mengakuisisi PT Jaya Mandarin Agung ya. 85 juta dolar ya. Oke, jadi menguasai 96,923% dari saham JMA ini ya. JMA ini yang mengelola Hotel Mandarin ya. Nah, ini kalau dibaca kalau di video pertama kan sudah dibahas ya kalau Hotel Mandarin ini tuh sebenarnya yang menguasai adalah Jardine ya, Jardine Group ya. Dan ASI itu kan juga 51% sahamnya dipegang oleh Jardine ya, seperti yang sudah dibahas di video yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video yang pertama, jadi langsung tahu nih, oh ini transaksi antar pihak berelasi aja nih ya, karena sebenarnya pengendali dari ASI ini dengan pengendali dari Hotel Mandarin itu ujung-ujungnya orangnya sama ya, bukan orang ya, perusahaannya sama ya, si Jardine Group itu ya. Oke, tapi ini dengan akuisisi Hotel Mandarin ini pasti akan menambah profitnya si ASI ya di laporan keuangannya ya. Karena kan nanti dia pasti laporan keuangan Hotel Mandarin akan masuk ke laporan keuangannya ASI. Oke. Lalu ini berita baru juga 13 Juli, ASI kolaborasi dengan PLN kembangkan SPKLU ya. SPKLU itu adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Dan juga PLTS. Nah, kalau di sini ya dikatakan ya Astra Autopart ya, Auto ya, bersama PLN melakukan kerjasama dalam bentuk pengembangan SPKLU di Indonesia ya. Jadi Auto itu ya sudah memiliki tempat charging kendaraan listrik ya, yang dikasih nama ini ya, Astra Auto Power ya. Ya, yang katanya sudah ada tersebar di 13 titik nih ya. Mereknya apa nih? Altro, dikasih nama Altro ya. Oke. Dan seperti kita tahu juga ya, mungkin teman-temannya tahu ya kalau Astra Autopart alias Auto itu harga sahamnya lagi naik banyak banget ya. Oke. Sedangkan berita berikutnya nih ya. Nah, ini paling hangat ya, 21 Juli masih baru nih ya. Itu ASI akan kendalikan OLX Auto ya. Jadi dia akan mengakuisisi OLX Auto nih. Ya, hingga 99,9%. Ya. Oke, kan sebelumnya OLX Auto itu dipegang oleh PT Toko Bagus ya. Nah, itu akan diakuisisi oleh ASI hampir seluruhnya nih, 99,98%. Dan di sini ya, akuisisi itu akan dilakukan melalui anak usahanya PT Astra Digital Mobil ya. Operatornya Mobi ya. Mobil itu kan yang tempat jual beli mobil bekas ya. Mungkin dia ada rencana nih akan Mobi akan digabung ya dengan OLX Auto ya. Sehingga mungkin nanti ASI akan menguasai pangsa pasar jual beli mobil online nih mungkin ya. Jual mobil bekas online ya. Oke, jadi ini juga jadi berita bagus ya untuk ASI ya. Penggabungan mungkin antara Mobi dengan OLX Auto. Lalu untuk
CPO ya juga bisa kita lihat nih ya. Sejak Maret 2023 harga CPO-nya turun ya sampai 3.200 nih ya. Nah itu sejak ini berarti bulan apa nih? Mei pertengahan ya atau Juni ya. Itu mulai ada kelihatan naik ya. Dari 3.200 sampai sekarang nih 4.000 ya. 4.043 ya. Berarti ada kenaikan berapa nih? 500 nih ya. Satuannya ringgit kalau saya, 800 ringgit. Jadi ada kenaikan lebih dari 20% ya. Harganya mulai rebound nih. Makanya seminggu terakhir ini juga saham-saham CPO ya, kayak apa ya, LSIP gitu mungkin ya, AA Ali, Astra Agro itu mulai ada kayak rebound kecil ya. Silakan teman-teman cek tuh ya. Nah itu mungkin karena pengaruh dari sedikit kenaikan ya harga CPO ya. Walaupun ya masih jauh di bawah harga CPO di tahun 2022 ya. Oke, tapi ini bisa memberikan harapan kalau profit dari sektor agribisnisnya ASI di tahun 2023 ini akan sedikit membaik lah minimal ya. Minimal tidak memburuk ya. Oke. Nah sekarang kita lihat dari rasio ASI-nya ya, di mana PER-nya itu 7,49. Kalau kita lihat historinya itu selalu di atas 10 ya, 11 kali 15 ya, sampai sempat 17 kali ya. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya ya di atas 10 ya. Sekarang itu PR-nya hanya 7,49 kali, bisa dibilang ini PR-nya lagi rendah ya. Oke. Lalu PBV-nya juga ya 1 kali ini ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat historinya 1,25, 1,5 ya, sampai 2,15 ya. Mungkin silakan teman-teman rata-ratakan, mungkin rata-ratanya ya di 1,5 ya. Jadi bisa dibilang juga PBV-nya ini lagi di bawah PBV rata-rata selama 6 tahun terakhir ya. Lalu ROE-nya 13,5% dan DER-nya 0,7 ya. Oke, jadi bisa kalau dari rasio-rasio ini bisa dibilang ya harga yang sekarang itu tidak terlalu mahal-mahal banget gitu harganya ya. Oke, nah bisa kita lihat di sini ya. Di tahun berapa nih? 2017 ya, sempat menyentuh harga 9.000-an ya, 9.500 mungkin ya tingginya ya. Lalu setelah longsor di tahun 2020 ya. Ini kecenderungannya masih uptrend sih ya. Kalau jangka panjang ya. Tapi kalau jangka pendeknya bisa dilihat ini sedang downtrend ya, karena dia berapa nih? Seminggu penuh ya, 5 hari dia lagi turun ya. Oke, walaupun menariknya dia setelah bagi dividen ya, itu sempat gap down jauh, terus dia malah naik lagi ya. Bahkan ditutup nih ya gap downnya. Ya lalu naik sampai bisa melebihi harga sebelum pengumuman dividen ya. Oke. Nah ini bisa dilihat masih tekanan jualnya masih tinggi nih ya. Ini yang saya kasih tanda kuning itu bisa dibilang ya supportnya dia ya. Dia sempat mantul di supportnya ini ya, di berapa nih, 6.400 mungkin, 6.375 mungkin ya. Tapi ini harga penutupan di Jumat masih di bawah harga penutupan hari Kamis ya. Jadi kalau saran saya jangan disikat dulu lah ya, walaupun kelihatannya turun gitu ya. Jangan sampai menadah pisau yang lagi jatuh gitu ya. Dilihat dulu sampai dia agak-agak sideways gitu ya, agak anteng atau membentuk higher low gitu ya, baru dipertimbangkan lah untuk membeli atau enggak. Tapi kalau untuk investor jangka panjang ya tidak masalah lah ya, karena ASI juga rutin memberikan dividen ya. Oke, karena turunnya juga volumenya ini lumayan ya, walaupun tidak tinggi-tinggi banget, tapi ini lumayan besar ini volume seminggu terakhir ini ya, dalam minggu ini. Jadi perhatikan saja dulu gitu ya, kalau saya pribadi gitu ya. Oke, nah ini dividen histori ya dari ASI yang rutin membagikan dividen, dan biasanya itu dividennya bisa lihat ya, dividen payout ratio-nya ya 40% ya.
Ada pengecualian di tahun 2022 kemarin dia lagi murah hati ya. Dividen payout ratio-nya 89% ya, gede banget ya. Makanya dividen itu bisa tinggi tuh tahun lalu ya. Kalau teman-teman mempunyai saham ASI di Mei kemarin ya, bagi dividen 552 ya. Jadi ASI ini juga 2 kali ya biasanya membagikan dividen. Ada dividen interimnya biasa di Oktober, lalu dividen finalnya di bulan Mei ya. Oke, demikian saja informasi dari saya yang bisa saya sharing ya. Nah, ini bagaimana pendapat teman-teman nih? Apakah ASI akan tetap moncer nih labanya maupun harga sahamnya? Silakan teman-teman tuliskan di komen ya, beserta dengan alasannya kalau bisa ya, sehingga kita bisa berdiskusi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Jelata.